Kembali lagi dengan Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah film inspiratif yang bertema bencana alam. Kejadian seperti itu bisa disebabkan oleh perbuatan manusia sendiri, ataupun memang faktor eksternal yang tidak bisa dicegah sama sekali. Untuk mempertahankan hidupnya sendiri, akhirnya manusia mulai menampakkan sifat buruknya, sehingga kerusuhan terjadi di mana-mana, bahkan nyawa menjadi tidak berharga. Namun masih ada segelintir orang yang memiliki prinsip, seperti sang tokoh utama yang akan saya ceritakan. John adalah seorang arsitek, yang sudah banyak sekali menyelesaikan proyek-proyek besar. Di balik hidupnya yang sangat mapan, ternyata hubungan dengan istrinya tidak begitu baik. Saat ini dia sudah pisah ranjang, bahkan tinggal di rumahnya masing-masing. Namun ada momen ketika John bertemu kembali dengan istrinya yang bernama Allison, yaitu ketika anaknya yang bernama Nathan berulang tahun. Nathan tidak beruntung, karena memiliki penyakit diabetes tipe 1, sehingga harus rutin mengkonsumsi obat untuk menurunkan kadar gula darahnya. Walaupun mungkin sebentar lagi akan berpisah, John tetap akan menyayangi anaknya tersebut. Di sekolah, Nathan mendengar dari gurunya, jika beberapa hari ke depan akan ada meteor dalam jumlah yang banyak akan melintasi bumi. Bahkan berita di televisi juga sudah menyiarkannya, dan kemungkinan banyak orang juga penasaran sepertinya. Malam ini John menginap di sini, karena besoknya adalah acara ulang tahun dari putranya. Kenalannya di komplek itu pastilah juga diundang, sehingga John harus membeli banyak makanan dan minuman lebih dulu. Nathan yang terus penasaran dengan meteornya, diajak John menuju ke supermarket, agar pikirannya tidak terpaku pada berita itu saja. Sebenarnya John melihat suatu keanehan, yaitu banyak sekali pesawat militer menuju ke arah yang sama, tetapi dia masih belum curiga. Namun saat membeli beberapa barang, tiba-tiba dia mendapatkan pesan penting dari pemerintah, yang mengatakan jika dia dan keluarganya terpilih untuk melakukan evakuasi, karena sebentar lagi akan ada bencana besar. Mengingat sebelumnya melihat banyak sekali pesawat, dan ternyata mobil militer juga mulai bergerak ke arah yang sama, John mempercayai pesan tersebut. Sayang tetangganya sudah berkumpul di rumah, sehingga dia menjadi canggung untuk memberitahu kabar bahaya itu pada istrinya. Istrinya itu bahkan tidak mempercayainya, terlebih karena tidak ingin membuat tetangganya panik. John sangat yakin, bencana yang disebutkan sebelumnya berhubungan dengan meteor yang sebentar lagi akan melintasi bumi. Dalam hitungan detik, mereka semua melihatnya melintas dari siaran langsung di televisi. Namun mereka tidak menyangka, ternyata getarannya sampai di sini, bahkan tekanan udaranya membuat rumahnya rusak. Seketika mereka panik, apalagi setelah melihat berita yang mengatakan bahwa meteor itu tidak hanya melintas, tetapi menabrak salah satu kota di negara bagian Florida, sampai merusak segalanya. Lagi-lagi pesan di handphone milik John berbunyi, yang kali ini juga secara khusus disampaikan lewat televisi pribadinya. Semuanya yang ikut melihatnya bingung, karena mereka tidak mendapatkan pesan yang sama. Setiap orang yang dipilih memiliki kodenya sendiri, untuk menghindari penyusup yang tidak diundang. John dan keluarganya langsung mengemasi barangnya dengan cepat, sebelum semuanya terlambat. Meteor barusan hanyalah permulaan, dari ratusan meteor yang untuk kedepannya akan menabrak bumi. Ketika akan pergi dari rumah, tetangganya yang cemas ingin meminta solusi darinya. Sebenarnya John merasa tidak enak dengan mereka, karena hanya keluarganya yang mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah. Namun dalam kondisi darurat ini, dia harus mengutamakan istri dan anaknya lebih dulu. Memang sangat menyakitkan, karena dia seperti mengkhianati tetangganya sendiri. Tetapi inilah satu-satunya cara untuk bertahan hidup, yang mungkin kesempatannya juga sangat kecil. Dalam perjalanan menuju ke tempat yang diinfokan, kepanikan itu melahirkan penjarahan di mana-mana, sehingga John harus selalu waspada. Jalanan juga sudah macet, sehingga John harus menemukan cara lain untuk melewatinya. Untung saja beberapa masih bisa dilewati, yang akhirnya mereka sudah mendekati tempat yang dituju. Karena semua mobil yang berhenti memiliki tujuan yang sama, John dan keluarganya juga meninggalkan mobilnya, dan ikut dalam kerumunan yang ingin masuk. Tentara juga ada di sana, yang bertugas mencegah adanya penyusup yang masuk tanpa identitas orang terpilih, yang sebelumnya sudah diberikan untuk beberapa orang. Tentu saja John dan keluarganya yang terdaftar, langsung diterima masuk ke sana, dan diberikan sebuah gelang sebagai penanda. Rencananya dia dan orang-orang terpilih lainnya,
akan diberangkatkan menggunakan pesawat untuk menuju suatu tempat yang aman. Pengecekan itu sangat ketat, bahkan mereka hanya diperbolehkan membawa barang yang penting saja. Sialnya, obat khusus milik Nathan terjatuh di dalam mobil ketika dia mengambil selimutnya. Mau tidak mau John harus kembali ke sana untuk mengambilnya. Untung saja dia mendapatkan izin dan tinggal menunjukkan identitas gelangnya pada penjaga. Dia pun dengan cepat sudah ada di mobilnya dan menemukan obat yang dicari. Semoga tidak ada masalah lagi, yang sialnya malah terjadi. Allison yang tadinya ingin memastikan kesehatan dari anaknya yang memiliki penyakit, malah dihadapkan dengan situasi rumit. Ternyata, orang terpilih yang memiliki penyakit langka atau sulit disembuhkan, ditolak untuk ikut evakuasi. What's the problem? Bagi pemerintah, keberadaannya hanya akan menjadi beban, dan mengurangi kemungkinan hidup bagi orang yang lebih sehat. Komandan tentara itu hanya menjalankan tugasnya, dan percuma jika ingin menyalahkannya. Menyadari hal itu, setidaknya Allison ingin meminta tolong, yaitu memberitahukan nasib mereka berdua yang ditolak ini pada suaminya. Di waktu yang sama, saat ini John akhirnya berhasil kembali masuk ke sana. Dia yang sudah akan menuju pesawat, terus mencari istri dan anaknya, namun tidak melihatnya. Semakin lama dirinya semakin khawatir, terlebih semua orang harus segera menaiki pesawatnya. Di antara kebingungan itu, orang yang melihatnya membawa obat diabetes mengatakan, jika orang berpenyakit dilarang menaiki pesawat, seperti halnya dengan saudaranya. Mendengar itu John langsung sadar, jika istri dan anaknya tidak ada di sini, melainkan diusir keluar. Sialnya masa yang di luar sudah tidak bisa ditahan lagi, sehingga mereka menyerbu pesawat untuk juga ingin menaikinya. John yang kebetulan ingin keluar mencari istrinya melihat itu, bahkan seseorang menembak petugas pengisi bahan bakar. John langsung menyuruh seluruh penumpangnya keluar, karena bahan bakar itu bisa saja terbakar sewaktu-waktu. Dan ternyata hal itu benar terjadi, dengan cepat pesawatnya langsung meledak dan terbakar tak tersisa. Untungnya di momen itu, salah seorang tentara mengingat dirinya, dan menyampaikan jika istri dan anaknya baru saja keluar. Saat ini Allison dan anaknya menuju ke mobilnya, dan ingin meninggalkan pesan jika John kembali mencarinya. Dia tidak bisa menunggu, karena Nathan nampak lemas, dan harus segera mencari obat. Hanya selang beberapa menit, John yang keluar juga sudah sampai di mobilnya. Beruntung dia membaca pesan dari istrinya, yang mengatakan bahwa mereka akan pergi ke rumah ayahnya. Sekarang John memiliki tujuan yang jelas, yaitu juga menuju ke sana. Ketika di jalan, Allison melihat sebuah apotek sedang dijarah massa. Mau tidak mau dia juga harus masuk ke sana, untuk mencari obat bagi anaknya. Dengan kadar gula darah yang sangat tinggi, Allison harus segera bergegas, yang akhirnya dia temukan. Sialnya beberapa orang menggunakan senjata masuk ke sana, yang langsung berbuat anarkis ketika menjarah. Allison yang ketakutan ingin cepat pergi, takut jika dia menjadi korban seperti orang lain di sana. Untung saja hari ini dia masih beruntung karena masih selamat, bahkan melihat sebuah mobil ingin pergi ke arah yang sama dengannya. Tentu pasangan suami istri yang bernama Ralph dan Judy memperbolehkannya menumpang, melihat Allison nampak kesusahan. Di waktu yang sama, saat ini John juga sedang mencari tumpangan, tetapi selalu gagal. Tidak menyerah begitu saja, dia terus berkeliling, yang akhirnya melihat sebuah rombongan. Dia pun langsung meminta tolong untuk menumpang ke arah yang sama, yang untungnya diperbolehkan. Melihat gelang orang terpilih yang dipakainya, seseorang yang bernama Colin heran, kenapa John masih ada di sini. Setelah mengetahui tujuannya untuk menemukan keluarganya kembali, Colin merasa tersentuh. Dia pun memberikan info, jika truk ini akan pergi ke Kanada, di mana pesawat swasta akan membawanya ke Greenland, tempat yang katanya adalah tujuan dari pesawat yang mengangkut orang-orang terpilih. Namun di antara penumpang yang ada di sana, tidak semua bersikap baik seperti Colin. Ada juga yang ingin merampas gelang miliknya, mengetahui gelang itu bisa membawanya lolos masuk pesawat pemerintah. John sudah melihat gelagat dari orang itu, sehingga dia juga sudah siap jika hal yang tidak diinginkan terjadi. Mereka pun langsung berkelahi, yang sialnya John dikeroyok oleh banyak orang. Penutup dari truk tersebut sampai terlepas, bahkan guncangannya membuat keseimbangannya mulai goyang. Truk itu akhirnya tergelincir dan menghempaskan mereka semua keluar, yang sialnya membuat Colin sampai meninggal dunia. Kini John harus bertahan,
sambil menggenggam palu yang untungnya berhasil dia rebut. Dia mengayunkan pada siapa saja yang mendekat, yang tidak sengaja memukul kepala musuhnya itu sampai nyawanya melayang. Perasaannya campur aduk, karena baru pertama kali dia membunuh seseorang. Tetapi dia harus terus melanjutkan perjalanan, demi keluarga yang sudah menunggunya. Di lain tempat, karena kedua pasangan itu sangat baik padanya, lagi-lagi Allison terlalu banyak bercerita, sehingga mereka berdua mengetahui jika dia dan anaknya memiliki gelang khusus bagi orang terpilih. Di situasi ini, orang baik pun akan menjadi jahat jika ada kesempatan. Ralph langsung terpikirkan sebuah ide, tentu untuk menyelamatkan dia dan istrinya. Ralph, what is it? Tiba-tiba dia menghentikan mobilnya, dan menarik Allison keluar. Gelang miliknya itu langsung dia rebut, yang akan dia gunakan sendiri. Rencananya adalah, pasangan itu akan berpura-pura menjadi orang tua dari Nathan, agar bisa lolos dalam pemeriksaan untuk menaiki pesawat dari militer. Anak itu pun akan dia manfaatkan, agar tidak ada seorang pun yang curiga dengannya. Dan seperti yang dipikirkan, mereka yang sudah sampai di tempat pemeriksaan, diperbolehkan masuk karena memiliki gelang yang asli. Namun Nathan tiba-tiba bilang, jika dia diculik mereka berdua dan meninggalkan ibu aslinya jauh di belakang. Tentara itu langsung mengamankannya, sehingga Nathan bisa diselamatkan. Jauh di belakang, Allison yang nampak frustasi setelah kehilangan anaknya, tanpa sengaja ditawari mobil lain untuk menumpang bersamanya. Untungnya mereka adalah orang yang baik, berbeda dari pasangan yang menculik anaknya. Jalan itu membawanya ke arah yang sama, di mana kemacetan terjadi karena ada pemeriksaan dari tentara. Allison merasa, jika anaknya pasti sudah melewati tempat ini, sehingga dia bertanya langsung pada penjaga di sana. Dia diarahkan ke tempat petugas khusus orang hilang, yang untungnya salah satunya mengetahuinya. Allison langsung dibawa ke bara penampungan, dan terus mencari anaknya. Akhirnya mereka bisa bertemu kembali, yang membuat haru petugas medis di sana. Sebenarnya mereka berdua diperbolehkan mengungsi di tempat yang sudah disediakan, tetapi Allison tetap ingin pergi ke rumah ayahnya, apalagi dia juga sudah memberi pesan pada John untuk menyusulnya. Malam panjang ini akhirnya sudah berakhir, tetapi kondisi di pagi harinya tidak jauh berbeda. Untuk bisa pergi ke tempat yang dituju, John membutuhkan kendaraan, sehingga dia mencurinya dari rumah kosong yang sudah ditinggalkan. Ayah mertuanya adalah seorang veteran di militer, yang bernama Dale. Dia bahkan tidak terlalu panik, dengan berita yang menggemparkan akhir-akhir ini. Melihat istri dan anaknya belum sampai di sini, John takut hal buruk terjadi pada mereka. Untung saja Allison dan anaknya diantarkan bus dari militer, bahkan sampai ke kota tersebut. Dale yang mendengar kabar itu lewat telepon, langsung bergegas menjemputnya bersama John. Akhirnya keluarga kecil ini berkumpul kembali, tanpa kehilangan satu orang pun. Dale juga sangat senang, melihat anak dan cucunya baik-baik saja. Mereka semua bisa tinggal di rumahnya, untuk berlindung dari bencana yang akan datang. Sayang harapannya itu pupus kembali, karena diberitakan jika meteor berukuran sangat besar, dalam satu hari ke depan akan menghantam bumi. Dahulu hal itu pernah terjadi, dan membuat dinosaurus menjadi punah. Mendengar itu, John teringat dengan cerita dari Colin, jika Greenland memiliki bunker yang sudah disiapkan untuk kejadian seperti ini. Dia pun mengajak mereka semua, untuk pergi ke sana. Namun Dale memutuskan untuk tidak ikut, karena dia ingin mengakhiri hidupnya di tempat ini. Seluruh mimpinya selama hidup sudah tercapai, apalagi memiliki anak yang sangat dia cintai. Sekarang masa depan ada di tangan mereka, yang sedang berusaha lari dari bencana. Dia hanya berharap, agar mereka sampai di tempat tujuannya dengan selamat. Bagi John, Dale adalah sosok ayah yang patut dikagumi. Dia pun akan melindungi keluarga kecilnya ini, bahkan dengan nyawanya sendiri. Sesuai informasi dari Colin, tempat yang akan mereka tuju adalah Kanada, untuk menaiki pesawat swasta yang ingin pergi ke Greenland. Mereka harus saling mendukung satu sama lain, dan saling menguatkan, agar tidak putus asa dengan berbagai cobaan yang pasti akan terjadi. Tiba-tiba jalan itu menjadi sangat ramai, karena di depan ternyata ada sebuah kecelakaan. Dan yang mengakibatkannya adalah, serpihan meteor yang jatuh tepat di atas mereka. John yang panik, langsung membawa mobilnya keluar dari jalur, untuk menghindari hantaman itu.
Mereka harus mencari tempat berlindung sebelum benda itu jatuh tepat di atasnya. John yang melewati jalur hutan, akhirnya melihat terowongan di bawah jembatan. Dia langsung membawa keluarganya ke sana, karena bagian atas jembatan itu bisa melindunginya. Bahkan melihat orang lain terjebak di mobilnya, John yang tidak tega berusaha menolongnya, sampai-sampai membuat tangannya terbakar. Hari sudah semakin malam, dan untungnya serpihan meteor itu juga sudah berhenti berjatuhan. Kini John harus segera pergi ke tempat tujuannya, sebelum kejadian ini terulang kembali, karena di pagi harinya dampak jatuhnya meteor terbesar itu pastilah sangat mengerikan. Setelah menempuh perjalanan yang jauh, akhirnya mereka sudah sampai di Kanada, tepatnya di sebuah bandara tempat pesawatnya akan berangkat. Masih ada satu pesawat yang tersisa, sehingga John dengan nekat menghadang menggunakan mobilnya dari depan. Caranya itu berhasil, karena pilotnya yang bernama Tom langsung keluar untuk memarahinya. John memohon dengan sangat, agar keluarganya diperbolehkan naik ke pesawat. Awalnya mereka berdebat cukup panas, tetapi akhirnya Tom memperbolehkan, daripada keberangkatannya tertunda. Malam yang panjang ini akhirnya berakhir, karena mereka sekarang akan berangkat ke Greenland, tempat paling aman saat ini. John yang kelelahan bahkan bisa tertidur, untuk sedikit mengembalikan tenaganya di pagi hari. Semua sangat senang, akhirnya tempat yang akan mereka tuju sudah terlihat. Tempat itu masih sangat alami, karena jarang dijamah oleh manusia. Di wilayah ini mereka akan membangun hidupnya kembali, setelah bencana berakhir. Mengira semua berjalan lancar, tiba-tiba tekanan udara dari ledakan sebuah meteor, hampir menghempaskan pesawatnya. Mesinnya bahkan sampai mati, sehingga Tom sebagai pilot mencari cara lain untuk menghidupkannya. Sialnya dia tidak berhasil, sehingga mau tidak mau dia melakukan pendaratan darurat. Walaupun menghantam bukit, seluruh penumpangnya berhasil selamat. Semua ini berkat Tom, yang bahkan mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan mereka semua. John melihat pesawat militer dari jauh, sehingga menyuruh penumpang lainnya untuk menuju ke tempat yang dituju tersebut. Tempat itu pastilah bunker yang sudah dipersiapkan untuk berlindung dari bencana ini. Walaupun tidak terdaftar, para tentara itu tetap menerima mereka, karena sudah sampai di tempat ini dengan usahanya sendiri. Dan untungnya mereka sudah sampai di pintu masuk, sebelum meteor terbesar itu menghantam bumi. Mereka semua harus segera ke dalam, sebelum akses dari tempat ini ditutup berlapis. Sekarang mereka berlindung di tempat yang sudah disediakan, dan berharap agar tempat ini cukup aman. Ini adalah cara terakhir, dan jika gagal, berarti mereka akan mati di sini bersama harapannya. Hitungan mundur pun sudah dilakukan, dan akhirnya, ledakan itu terjadi. 9 bulan kemudian, pintu dari bunker itu akhirnya terbuka untuk pertama kali. Banyak negara mengalami kepunahan massal, dan hanya sedikit yang berhasil selamat, seperti John dan lainnya. Apakah peradaban manusia bisa dibangkitkan kembali? Mari kita lihat kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Kita semua tidak akan pernah tahu, kapan sebuah bencana datang untuk membumi hanguskan manusia. Kepanikan yang terjadi, biasanya memicu masalah lainnya, seperti kerusuhan dan sifat tercela manusia karena egonya masing-masing. Inilah kiamat yang sesungguhnya, bukan hanya soal kematian, tetapi rasa kasih sayang terhadap sesama manusia yang mulai hilang. Jika ada yang mengetahui pesan lain dari film ini, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya. Like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.